Baik. Dan saat ini kita juga tergabung dengan Haris Azhar, pemirsa, selaku aktivis HAM. Mas Haris sudah bergabung bersama kami. Mas Dari Haris, tadi. ya baik. Tadi dikatakan Mas Al-Araf ya, bahwa kepolisian dan TNI mengungkap fakta, tapi tim pencari fakta ini juga perlu dioptimalkan lagi untuk kasus pelanggaran HAM berat seperti yang menimpa Adrinus. Tanggapan Anda? Tugasnya polisi militer itu cuma memastikan bahwa tentara-tentara anggota BAIS itu jangan kabur. Nah, jaga tuh tentara-tentara polisi militer itu harus jaga di depan selnya kantor polisi supaya nih 5 orang, sebenarnya bukan 4 ya. Ini pelaku lapangannya jangan kabur. Kenapa? Karena dari 5 orang ini yang diumumkan baru 4, sebetulnya 5. Ya. Karena kalau Anda cermati pernyataannya si Dirkrim 2 hari ini, terutama yang hari pertama ketika menggambarkan bahwa ada 2 motor, maka itu sebetulnya ada individu kelima yang nggak disebut. Tapi sebenarnya kalau Anda imajinasikan, bagaimana 2 motor bawa koordinasi? Nah, coba kalau Anda runut lagi pakai gambar, nah, dari 2 motor itu 4 orang, ada ketemu di titik mana, 4 kabur kemana, pas pulang mulainya dari mana, semua. Nah, itu pasti ada orang yang menjadi pegang kendali. Nah, jadi tugasnya polisi militer itu, tugasnya TNI hanya memastikan bahwa orang-orang ini nggak kabur. Nah, yang kedua, memastikan untuk menggunakan semua resources yang ada di dalam TNI untuk melihat akar ke atas jejaring yang menggambarkan yang terlibat dari 5 orang ini. Karena menargetkan Andri dengan menggunakan air keras itu bukan kejahatan senggol motor, senggol spion motor lalu pukul-pukulan. Ini perencanaan. Lalu lihat profil pelakunya lagi, ada kapten, ada letu dan lain-lain. Maka ini adalah anak-anak atau personil dari Akmil. Artinya intelijensianya cukup tinggi. Nah, tidak mungkin ini berbasis hanya kemarahan terhadap Kontras atau Andri. Jadi ini sudah bisa disimpulkan sebagai sebuah operasi yang sangat sistematisir menggunakan resources dari negara yang di-approve oleh pimpinan-pimpinan di dalam institusi BAIS. Ya kan? Persoalan politisnya nanti BAIS yang nikmatin kepentingan politik siapa, blok mana, blok Prabowo atau bloknya Jokowi atau blok tanpa blok, ya kan? Nah, itu kita nggak usah pusing. Tapi bagaimana peristiwa ini terjadi, ini jelas melibatkan struktur dan fasilitas yang ada di institusi BAIS. Nah, sampai di situ kita bisa bangun kesimpulan bahwa ada kegagalan reformasi TNI, terutama dalam soal intelijen. Jadi intelijen. Nah, kenapa penting juga dilihat bahwa urusan apa intelijen BAIS yang mestinya ngurusin perang, intelijen perang, malah ngurusin aktivis HAM yang jasanya lebih baik, lebih banyak, ya kan, dibandingin pejabat-pejabat negara yang korup. Gitu. Andri Yunus itu jasanya lebih banyak, masih muda, pahalanya udah banyak gitu, ya kan? Nah, jadi menurut saya udah jelas ini bahwa ini operasi, nggak mungkin kenakalan individu udah nggak usah ngeles-ngeles gitu lagi, udah nggak zamannya lagi. Jadi harus dihentikan peradilan militer, ya kan? Cacat konsep peradilan militer itu menangani kasus-kasus seperti ini itu cacat konsep. Kenapa? Sudah dari sejak zaman SBY itu akan dibahas perubahannya. Tetapi karena ada resistensi politis dari militer, jadi nggak jadi. Nah, beberapa kali isu ini muncul dan menunjukkan bahwa peradilan militer itu dia berbasis jurisdiksi personal. Selama anggotanya TNI dibawa ke peradilan militer, ya nggak bisa. Kejahatannya apa dibawa ke jurisdiksi peradilannya. Nah, dalam kasus ini pelanggaran HAM berat, maka harus ini Komnas HAM yang harusnya bekerja. Bahwa Komnas HAM-nya lelet, ya itu memang mereka lagi kena wabah kura-kura. Jadi kerja apapun lelet sekarang di Komnas HAM. Nah, di level politis, kalau Presiden Indonesia tidak bersikap yang tegas dan jelas untuk mengungkap peristiwa ini,
kalau Panglima TNI tidak bersikap tegas dan jelas untuk meminta diselesaikan lewat pelanggaran HAM, berarti mereka orang-orang yang menikmati kejahatan dilakukan oleh 5 orang dan lebih ini. Gitu. Jadi ini bystander dalam istilah hak asasi manusia, diam menikmati. Jadi janganlah kita ini tergantung ya, masa depan bangsa kita ini jangan tergantung pada pejabat-pejabat yang sekedar menggunakan argumentasi peradilan AIU ini wewenang kami, nggak bisa. Kalau mereka nggak bisa, biar kita rakyat yang maju membela masa depan bangsa ini. Oke, berarti terhadap pasal yang dikenakan, pasal 467, penganiayaan berat ini masih sangat jauh ya dari rasa keadilan bagi korban ya, Mas Haris? Nggak cocok, mestinya ini perencanaan pembunuhan. Itu, bahwa dalam teori pidana, perencanaan pembunuhan itu tidak berakhir melulu dengan kematian. Ada nama teori kemungkinan dalam pidana. Nah, jadi kemungkinan gagal, kemungkinan kemungkinan gagal atau kemungkinan tidak seperti hasil yang diharapkan. Itu bisa. Itu. Kalau nggak jelas, tanya sama jaksa-jaksa. Kalau jaksa-jaksa kan bikin dakwaan kan gesit tuh, seneng. Nah, berani nggak dia bikin dakwaan nih terhadap anggota TNI? Kan jaksa sama TNI juga lagi akrab tuh sekarang. Berani nggak nanti? Minta pendapatnya. Kan kalau mau ada penyidikan harus ada dari JPU menjadi pengawas menurut KUHP yang baru. Gitu. Oke, Mas Al-Araf ya. Mas Al-Araf masih tersambung bersama kami. Baik, Mas Al-Araf, jadi tadi juga apa yang dikatakan Mas Haris Azhar bahwa pelaku lapangan jangan kabur ya. Jadi apa yang perlu ditekankan kembali di sini untuk tugas TNI dan juga pihak kepolisian juga memastikan bahwa pelaku lain tidak kabur dan juga jangan sampai adanya kegagalan reformasi TNI yang berkelanjutan. Ya benar, pelaku lapangan jangan sampai kabur, harus segera ditangkap tuh dan iya. Warkop aja ada lagunya, baju merah jangan sampai kabur. Tapi penjahat dibiarin kabur. Yang kedua juga pelaku lapangan jangan dikabur-kaburkan ini nanti. Soalnya ntar diskusi inisial berdebat kok inisialnya beda gitu. Nah, oleh karena itu kita harus meluruskan ini dengan benar dengan cara memberi ruang kepada Komnas HAM. Oke, Mas Al-Araf. Ya lagi maju mundur, tapi tetap Komnas HAM harus bisa bekerja aktif untuk memproses soal ini. Pada saat bersamaan ya polisi juga mengungkap fakta dan data. Menurut saya ungkap saja sudah yang dimiliki gitu, supaya lebih jelas dan lebih terang gitu. Kalau kita lihat 2 kali konferensi pers kan sebenarnya polisi sudah memberi beberapa clue. Konferensi pers pertama, dia menyebutkan para pelaku menyebar di daerah Kalibata, Depok, dan Bogor. Ya, waktu dibilang Kalibata kita udah menduga besar hari ini larinya ke Oke. Baik, Mas Al-Araf, itu sepertinya audionya masih ini ya, kita mengalami gangguan teknis. Mbak Fathia. Terakhir ini Mbak Fathia, sebelum closing statement lagi, Mbak Fathia, jadi tadi apa yang dikatakan bahwa Komnas HAM dalam hal ini memiliki peranan yang harus dilibatkan ya, begitu penting dalam mengungkap pelanggaran berat ini. Apa yang kemudian mesti diingatkan kembali kepada negara untuk bisa mengusut tuntas dan mengungkap aktor intelektualnya? Pertama, negara punya wewenang yang cukup besar begitu lewat presiden untuk segera menetapkan tim gabungan pencari fakta independen. Ini untuk membuka seterang-terangnya, tadi udah dibilang juga oleh Bang Haris dan Bang Aal gitu ya. Jangan ada yang dikabur-kaburkan dari kejadian ini. Ini sudah mutlak adalah pelanggaran HAM, dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Ini merupakan kejahatan luar biasa, maksudnya ini adalah organized crime begitu. Dan tidak tiba-tiba saja ini seperti kecelakaan kriminal motor gitu ya, tapi ini memang dilakukan secara sangat terencana begitu dan menyebabkan akibat yang cukup fatal, bahkan sangat fatal kepada seseorang warga negara gitu. Itu yang pertama. Jadi tim gabungan pencari fakta ini harus segera dibuat oleh presiden begitu. Lalu yang kedua, ini harus tetap dilakukan di ruang sipil, ini harus tetap dilakukan di ruang umum, segala macam tersangka dan lainnya sebagainya itu harus dibawa ke kepolisian, diperlihatkan kepada publik wujud dari tersangka-tersangkanya ini dan perlu ada pemeriksaan sampai dengan ke
struktur level atasnya. Sampai dengan kepala, sampai dengan panglima, semuanya itu harus diperiksa, karena kalau enggak ini akan terus menimbulkan pola yang berulang sama aja kayak dulu Munir dan lain sebagainya yang sampai sekarang kita nggak tahu siapa sebetulnya aktor intelektualnya, dan ini akan terus memunculkan keberulangan kalau misalkan tidak diinvestigasi secara menyeluruh gitu. Dan yang terakhir buat Komnas HAM begitu ya, kita tahu bahwa kinerja Komnas HAM hari ini kian hari kian menurun, tapi Komnas HAM di sini punya tanggung jawab yang besar sebetulnya dan punya wewenang untuk melakukan pencarian fakta independen. Jika memang Presiden tidak secara segera melakukan investigasi tersebut dan membentuk tim itu, maka Komnas HAM yang harus memegang peran tersebut dan harus secara akuntabel, harus transparan dan harus berani. Kalau misalkan nggak berani, ya percuma begitu. Jadi harus berani dan harus dibuka seterang-terangnya kepada publik. Publik menunggu ini ya untuk kemudian kasus ini dibuka secara terang benderang, termasuk juga nanti siapa yang ada di balik ini. Terima kasih Mbak Fathia, Mas Haris Azhar, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, aktivis HAM, dan juga Mas Al Araf, analis militer. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Memastikan keadilan tanpa pandang bulu adalah ujian sesungguhnya bagi demokrasi, karena sejatinya seragam dan senjata diberikan negara untuk melindungi, bukan untuk melukai mereka yang kritis. Mewakili rekan Maria Anneke dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, saya Naila Husna pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.